Alia duduk di tepi ranjangnya, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Di sudut ruangan, ada tumpukan album foto pernikahannya yang kini tertutup debu. Beberapa tahun lalu, ia begitu yakin bahwa menikah muda adalah pilihan terbaik dalam hidupnya. Namun, kini yang tersisa hanyalah penyesalan yang menggerogoti hati. Semua berawal dari cinta yang begitu manis. Arman, laki-laki yang dulu ia yakini sebagai belahan jiwa, adalah pria yang berhasil membuatnya jatuh hati sejak SMA. Mereka bertemu di sebuah kegiatan ekstrakurikuler, dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Arman adalah pria yang penuh perhatian, selalu mengantarnya pulang dan memberikan kejutan kecil yang membuat Alia merasa istimewa. Ketika lulus SMA, mereka berjanji untuk tetap bersama. Alia ingin melanjutkan kuliah, sementara Arman memilih untuk langsung bekerja. Namun, setelah beberapa bulan menjalani hubungan jarak jauh, Arman mulai sering berbicara tentang pernikahan. Untuk apa menunggu lama? Kalau kita sudah yakin, lebih baik segera menikah, katanya suatu malam saat mereka bertemu di kafe favorit mereka. Alia ragu. Ia masih ingin mengejar impian, melanjutkan pendidikan, dan meraih cita-citanya. Namun, Arman terus meyakinkannya. Ia berkata bahwa pernikahan tidak akan menghalangi impian Alia, bahkan akan membuat mereka semakin kuat. Alia yang saat itu begitu dimabuk cinta, akhirnya luluh. Dengan restu orang tua dan pesta yang sederhana, mereka akhirnya menikah. Semua terasa begitu indah di awal. Alia merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk suaminya, dan setiap malam mereka berbagi cerita sebelum tidur. Ia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan mulai menggigit perlahan. Arman, yang dulu begitu manis dan penuh perhatian, mulai berubah. Pekerjaannya semakin menyita waktu, dan ia mulai sering pulang larut malam. Awalnya, Alia mencoba memahami. Mungkin dia lelah, pikirnya. Tapi lama-kelamaan, kebiasaan itu menjadi hal yang biasa. Arman mulai jarang berbicara dengannya, dan jikapun berbicara, hanya sekadar basa-basi. Sementara itu, impian Alia untuk melanjutkan kuliah semakin terasa jauh. Ia mencoba membicarakannya dengan Arman, tetapi respon yang ia terima sungguh mengejutkan. Buat apa kuliah lagi? Kita sudah menikah. Lebih baik kamu fokus di rumah. Lagi pula, aku yang mencari nafkah, kan? Kata Arman dengan nada dingin. Hati Alia mencelos. Ia tidak menyangka bahwa pria yang dulu begitu mendukung impiannya kini justru menghalanginya. Tapi ia tidak berani membantah. Ia berpikir bahwa mungkin inilah konsekuensi dari pernikahan. Hari-hari berlalu dengan monoton. Alia mulai merasa kesepian di rumah. Teman-temannya yang dulu sering mengajaknya keluar kini semakin menjauh, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena Alia sendiri yang merasa canggung. Ia takut dianggap tidak bersyukur dengan pernikahannya. Namun, puncak dari segalanya adalah ketika Alia mulai menyadari bahwa Arman semakin berubah. Ia mulai jarang pulang, sering mengabaikan pesan, dan bahkan bersikap lebih kasar. Jika Alia bertanya, ia akan menjawab dengan ketus, seakan tidak ingin diganggu. Suatu malam, saat Arman akhirnya pulang lebih awal dari biasanya, Alia memberanikan diri untuk berbicara. Arman, kita sudah lama tidak bicara. Apa ada sesuatu yang salah? Tanyanya dengan suara bergetar. Arman menghela napas kasar. Kamu ini kenapa sih? Aku capek kerja seharian, pulang malah diinterogasi. Bisa nggak sih kamu diam saja dan nggak bikin ribet? Air mata Alia menggenang. Ia tidak menyangka bahwa suaminya kini melihatnya sebagai beban. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika ia menyadari bahwa semua ini mungkin adalah kesalahannya. Ia yang terburu-buru memutuskan untuk menikah, tanpa berpikir panjang tentang masa depan. Malam itu, Alia menangis dalam diam. Ia menyadari bahwa pernikahan yang ia bayangkan sebagai dongeng indah ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Cinta yang dulu terasa begitu kuat kini memudar, digantikan oleh kelelahan dan ketidakpedulian. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini kehidupan yang aku inginkan? Namun, di saat yang sama, ia juga takut. Takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Malam-malam berikutnya semakin menyiksa. Arman semakin jarang pulang,
bahkan tidak lagi memberi kabar. Alia mencoba menanyakan kepada keluarga suaminya, tetapi mereka hanya menjawab bahwa Arman sibuk dengan pekerjaan. Hingga suatu hari, Alia melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Saat sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan, ia melihat Arman bersama seorang wanita lain. Mereka terlihat begitu mesra, bergandengan tangan tanpa rasa bersalah. Dunia Alia seakan runtuh seketika. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya berdiri terpaku sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berlari, ingin menampar wajah Arman, ingin berteriak. Tapi kakinya terasa berat, seakan ada beban yang menghimpit dadanya. Malam itu, Alia menunggu kepulangan Arman. Ketika pria itu akhirnya pulang, ia langsung bertanya, "Siapa wanita itu?" Arman terkejut, tetapi dengan cepat menguasai dirinya. "Jangan cari masalah, Alia. Itu hanya teman kerja." "Teman kerja? Kau menggandengnya di depan umum. Kau bahkan lebih perhatian padanya dibandingkan denganku." Suara Alia bergetar penuh emosi. Arman hanya tertawa kecil, lalu berkata dengan nada dingin, "Alia, sudah cukup. Aku lelah dengan semua ini. Aku ingin bebas. Aku ingin berpisah." Kata-kata itu menusuk hati Alia lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Pernikahan yang ia pertahankan dengan segala rasa sakit ternyata tidak berarti apa-apa bagi Arman. Malam itu, Alia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Ia telah mengorbankan mimpinya, kebahagiaannya, hanya untuk seseorang yang bahkan tidak lagi peduli padanya. Dengan air mata yang terus mengalir, Alia akhirnya mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Mungkin, ini saatnya ia berhenti berjuang sendirian. Malam itu, Alia duduk termenung di sudut kamarnya. Sejak Arman mengucapkan kata perpisahan, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah membayangkan pernikahannya akan berakhir secepat ini. Ia telah mengorbankan segalanya. Impian, kebebasan, bahkan harga dirinya, demi mempertahankan hubungan yang ternyata hanya sepihak. Namun, meskipun luka itu begitu dalam, Alia tahu ia tidak bisa selamanya terpuruk. Ia harus menghadapi kenyataan, meskipun itu terasa begitu menyakitkan. Hari-hari setelah pernyataan Arman menjadi hari-hari terberat dalam hidup Alia. Arman mulai jarang pulang, dan bahkan ketika ia pulang, mereka nyaris tidak berbicara satu sama lain. Semua terasa begitu dingin, seakan mereka adalah dua orang asing yang terjebak dalam satu rumah yang sama. Alia mencoba untuk berbicara dengan Arman, mencoba mencari tahu apakah masih ada sedikit cinta yang tersisa di antara mereka. Namun, setiap usahanya hanya berakhir dengan kekecewaan. "Arman, bisakah kita bicara? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," tanya Alia suatu malam ketika suaminya akhirnya pulang lebih awal dari biasanya. Arman hanya menatapnya sebentar, lalu menghela napas panjang. "Alia, apa lagi yang perlu dibicarakan? Aku sudah bilang, aku ingin berpisah. Aku sudah tidak bisa lagi menjalani ini semua." "Tapi kenapa? Apa aku telah melakukan sesuatu yang salah?" tanya Alia dengan suara bergetar. Arman mengusap wajahnya dengan lelah. "Bukan salahmu, Alia. Aku hanya merasa kita terlalu cepat mengambil keputusan. Aku merasa terjebak. Aku butuh kebebasan. Aku ingin hidupku kembali." Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk hati Alia. Bagaimana bisa ia merasa terjebak? Sementara Alia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuknya, ia telah meninggalkan cita-citanya, mengorbankan masa mudanya, hanya untuk mendengar bahwa Arman merasa pernikahan ini adalah beban. Ketika kabar tentang kehancuran rumah tangganya mulai terdengar di telinga keluarganya, Alia semakin merasa tertekan. Ibunya menangis setiap hari, merasa kecewa karena pernikahan putrinya tidak bertahan lama. Ayahnya hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. "Alia, kamu harus mempertahankan pernikahanmu. Perceraian bukanlah solusi," kata ibunya suatu hari saat mereka berbicara di ruang tamu. Alia menggeleng lemah. "Bu, aku sudah mencoba segalanya. Tapi Arman sudah tidak mencintaiku lagi. Aku tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap bersamaku kalau dia sudah tidak ingin." Namun, masyarakat di sekitarnya tidak semudah itu memahami. Setiap kali Alia keluar rumah, ia merasa tatapan orang-orang penuh dengan rasa ingin tahu dan kasak-kusuk di belakangnya. Kasihan sekali Alia, baru menikah sebentar sudah mau cerai. Makanya,
Jangan nikah muda. Baru tahu rasanya. Dulu katanya cinta mati, sekarang ditinggalin. Bisikan-bisikan itu menusuk hati Alia. Ia merasa semakin hancur. Apakah ini harga dari keputusannya yang terburu-buru dulu? Alia masih mencoba mempertahankan pernikahannya, meskipun Arman sudah tak lagi peduli. Ia mulai melakukan hal-hal yang ia pikir bisa membuat Arman kembali padanya. Ia memasak makanan kesukaan Arman, mencoba bersikap lebih sabar, dan bahkan mulai berdandan lebih sering. Tapi semua itu sia-sia. Suatu malam, ia menunggu Arman pulang hingga larut. Ketika akhirnya pria itu pulang, ia mencium aroma parfum wanita lain dari tubuhnya. Jantung Alia mencelos. Ia tahu, Arman bukan hanya ingin kebebasan. Ia sudah menemukan penggantinya. Siapa dia? Tanya Alia dengan suara lemah. Arman menatapnya dengan bosan. Alia, sudahlah. Aku tidak ingin berdebat. Aku sudah bilang, aku ingin berpisah. Jangan buat ini lebih sulit. Alia menangis tanpa suara. Ini adalah akhirnya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mereka dimulai. Itu adalah masa-masa paling sulit bagi Alia. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang dulu ia cintai kini hanyalah masa lalu. Ia harus belajar menerima bahwa hidupnya tidak lagi sama. Namun, di tengah semua luka dan kesedihan itu, Alia mulai menyadari sesuatu. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Ia mulai berpikir untuk melanjutkan kuliahnya yang tertunda. Ia mulai mencari pekerjaan agar bisa mandiri. Perlahan, meskipun masih terasa berat, ia mulai membangun kembali hidupnya yang hancur. Suatu hari, saat sedang duduk di sebuah taman, Alia melihat sepasang muda-mudi yang terlihat begitu bahagia. Mereka mengingatkannya pada dirinya dan Arman di masa lalu. Alia tersenyum pahit. Andai saja dulu aku berpikir lebih jauh. Andai saja aku tidak terburu-buru. Namun, ia tahu, penyesalan tidak akan mengubah apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Alia menghela napas panjang, lalu bangkit dari bangku taman. Matahari mulai terbenam, menandakan bahwa hari baru akan segera tiba. Dan ia tahu, di balik semua luka dan penderitaan ini, masih ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia hanya perlu melangkah ke depan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Waktu berlalu, dan Alia mulai terbiasa dengan hidup barunya. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil sebagai asisten administrasi. Meski gajinya tidak besar, ia merasa bangga karena bisa hidup mandiri. Suatu hari, seorang rekan kerja, Andi, mengajaknya makan siang bersama. Ia adalah pria yang baik dan perhatian, berbeda dari Arman yang selalu dingin. Lambat laun, Alia mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, bayangan masa lalunya masih menghantui. Ia takut jatuh cinta lagi, takut mengalami kegagalan yang sama. Andi, yang memahami luka Alia, tidak pernah memaksanya. Ia selalu ada, selalu memberi dukungan, tanpa menuntut apapun. Alia, aku tahu kamu butuh waktu. Aku hanya ingin kamu tahu, tidak semua pria akan menyakitimu, kata Andi suatu hari. Alia menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada harapan. Mungkin, kebahagiaannya belum sepenuhnya hilang. Mungkin, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Malam itu, Alia duduk di balkon kecil kontrakannya yang baru. Sejak perceraian dengan Arman, ia memutuskan untuk keluar dari rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Terlalu banyak kenangan menyakitkan di sana. Ia ingin memulai kembali, meskipun belum tahu bagaimana caranya. Kontrakan kecil ini jauh dari kata mewah. Ruangannya sempit, cat dindingnya mulai mengelupas, dan perabotannya seadanya. Namun, bagi Alia, ini adalah tempat di mana ia bisa benar-benar sendiri, tanpa harus mendengar suara Arman atau melihat tatapan kasihan dari keluarganya. Setiap pagi, Alia bangun dengan perasaan kosong. Rutinitasnya dimulai dengan membuat kopi, menatap keluar jendela, lalu berangkat ke tempat kerja. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Di kantor, ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, meskipun hatinya masih sering terasa berat. Setiap kali melihat pasangan muda yang baru menikah atau mendengar rekan-rekannya berbicara tentang suami mereka, ia merasakan kepedihan yang dalam. Ia berusaha menghindari pembicaraan seperti itu, tapi rasa sakitnya tetap mengikuti kemanapun ia pergi. Malam-malam menjadi saat yang paling sulit bagi Alia. Setelah lelah bekerja seharian, ia kembali ke kontrakan kecilnya dan disambut oleh kesunyian. Ia seringkali menangis tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena rasa kesepian, mungkin karena rasa gagal, atau mungkin karena penyesalan yang terus menghantuinya. Ibunya sering menelepon, menanyakan kabarnya, tapi Alia selalu menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku baik-baik saja, Bu." Padahal, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia belum benar-benar baik-baik saja. Suatu malam, ia membuka galeri ponselnya dan menemukan foto pernikahannya dengan Arman. Senyum mereka terlihat begitu bahagia. Alia menatap foto itu lama, lalu akhirnya menghapusnya. Menghapus kenangan bukan hal yang mudah, tapi ia tahu, ia harus mulai dari suatu tempat. Di saat terburuknya, sahabatnya, Rina, datang berkunjung. Rina adalah teman baiknya sejak SMA. Satu-satunya orang yang tidak pernah menghakimi keputusannya. "Alia, kamu nggak bisa terus seperti ini. Kamu berhak untuk bahagia lagi," kata Rina saat mereka duduk di sebuah kafe kecil. Alia menghela napas. "Aku tahu, Rin. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti aku kehilangan segalanya." Rina menggenggam tangan Alia. "Kamu nggak kehilangan segalanya. Kamu masih punya dirimu sendiri. Itu yang paling penting." Kata-kata Rina membuat Alia berpikir. Selama ini, ia terlalu fokus pada kehilangannya sehingga lupa bahwa ia masih memiliki dirinya sendiri. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti meratapi masa lalu dan mulai memikirkan masa depan. Di tempat kerja, Alia mulai lebih aktif. Ia mengambil lebih banyak tugas, berusaha menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan. Atasannya mulai memperhatikannya dan memberinya tanggung jawab yang lebih besar. Itu membuatnya sibuk, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa sedikit lebih baik. Namun, tidak semua berjalan mulus. Salah satu rekan kerjanya, Siska, seringkali melontarkan komentar menyakitkan. "Aku dengar kamu cerai, ya? Sayang banget, masih muda sudah gagal dalam rumah tangga," katanya suatu hari dengan nada meremehkan. Alia hanya tersenyum tipis. Dulu, komentar seperti itu bisa membuatnya menangis semalaman. Tapi kali ini, ia memilih untuk tidak peduli. "Iya, memang bukan jalan yang mudah. Tapi aku belajar banyak dari itu," jawabnya tenang. Siska terlihat terkejut. Ia mungkin berharap Alia akan menunjukkan kesedihan atau amarah. Tapi tidak. Alia sedang belajar untuk tidak membiarkan orang lain menentukan bagaimana ia harus merasa. Suatu hari, ketika Alia sedang berjalan di pusat perbelanjaan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Arman. Dan ia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang wanita, tertawa sambil menggandeng tangannya. Jantung Alia berdegup kencang. Ia tidak tahu harus bagaimana. Haruskah ia bersembunyi? Haruskah ia berpura-pura tidak melihat? Namun, terlambat. Arman sudah melihatnya. Mereka bertatapan sejenak. Lalu, dengan senyum tipis, Arman mengangguk, seolah ingin menyampaikan bahwa semuanya sudah berlalu. Alia menahan napas, lalu membalas anggukan itu. Ia tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Ada sedikit sakit, ada sedikit lega. Tapi yang pasti, ia sadar bahwa ia tidak lagi ingin kembali ke masa lalu. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan bayangan masa lalunya di belakang. Hari demi hari berlalu, dan Alia mulai merasa lebih kuat. Ia mulai membaca buku tentang pengembangan diri, mencoba meditasi, bahkan mulai belajar hal-hal baru seperti memasak dan menulis jurnal. Suatu hari, saat sedang bekerja, atasannya memanggilnya ke ruangan. "Alia, aku melihat perkembanganmu yang luar biasa. Aku ingin menawarkan posisi baru untukmu. Lebih banyak tanggung jawab, tapi juga lebih banyak kesempatan," kata atasannya. Alia hampir tidak percaya. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu. "Aku menerima tawaran ini. Terima kasih atas kepercayaannya," jawab Alia dengan senyum. Malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia mungkin telah melalui banyak hal buruk, tapi ia berhasil bertahan. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Di balkon kontrakannya, ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada harapan. Aku bisa melewati ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan ia benar-benar percaya bahwa ia bisa. Alia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata sembab yang dulu selalu terlihat kini perlahan mulai memudar. Sudah berbulan-bulan sejak perceraian dengan Arman, dan meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, ia mulai bisa bernapas lebih lega. Sejak mendapatkan promosi di tempat kerja, Alia mulai lebih sibuk. Kesibukan itu menjadi caranya untuk melupakan kesedihan dan mengalihkan pikirannya dari kenangan lama. Namun, di sela-sela pekerjaannya, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia hidup untuk orang lain. Untuk suaminya, untuk keluarga, bahkan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tentang pernikahan. Kini, untuk pertama kalinya, ia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Ia mulai membaca buku-buku motivasi, mengikuti seminar pengembangan diri, dan bergabung dengan komunitas baru. Salah satunya adalah komunitas wanita mandiri yang fokus pada pemberdayaan diri pasca perceraian. Di sana, ia bertemu dengan banyak wanita yang memiliki kisah serupa. Mereka berbagi cerita, saling mendukung, dan saling menguatkan. Salah satu teman yang ia temui di sana adalah Nadine, seorang wanita yang juga bercerai muda dan kini sukses menjalankan bisnis kecil-kecilan. Alia, kita punya kesempatan kedua dalam hidup. Jangan sia-siakan itu, kata Nadine suatu hari. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Mungkin benar, perceraian bukan akhir dari segalanya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan cara yang lebih baik. Meskipun sudah berusaha melangkah maju, ada saat-saat di mana Alia tetap terjebak dalam kenangan lama. Seperti malam itu, ketika ia secara tak sengaja menemukan surat-surat lama yang pernah ia tulis untuk Arman. Ia membaca surat itu satu persatu, membiarkan air matanya mengalir. Dulu, ia mencintai Arman dengan segenap hatinya. Ia rela mengorbankan segalanya untuk pernikahan mereka. Tapi kini, ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu membakar surat-surat itu di halaman kontrakannya. Ini bukan bentuk kebencian, melainkan simbol bahwa ia siap melepas masa lalu dan menerima kehidupan yang baru. Di kantor, Alia semakin bersinar. Kemampuannya dalam mengelola administrasi dan proyek membuatnya semakin dihargai oleh atasan. Hingga suatu hari, sebuah peluang besar datang kepadanya. Alia, kami sedang mencari kandidat untuk posisi supervisor administrasi. Aku ingin kamu mempertimbangkannya, kata atasannya. Alia terkejut. Ia tak pernah membayangkan bahwa dalam waktu singkat, ia bisa mendapatkan kepercayaan sebesar ini. Dulu, ia selalu berpikir bahwa pernikahan adalah satu-satunya hal yang harus ia perjuangkan. Kini, ia menyadari bahwa ada banyak hal lain yang juga penting dalam hidupnya. Ia tidak langsung menjawab. Ia ingin berpikir matang-matang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Di suatu acara networking yang ia hadiri bersama Nadine, Alia bertemu dengan seseorang yang menarik perhatiannya. Namanya Adrian, seorang pengusaha muda yang memiliki energi positif dan wawasan luas tentang kehidupan. Mereka berbincang lama, berbagi pandangan tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga impian. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi. Hanya dua orang dewasa yang berbicara dari hati ke hati. Aku rasa, hidup itu soal bagaimana kita belajar dari masa lalu tanpa terjebak di dalamnya, kata Adrian. Alia tersenyum. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi mengena. Ia merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia baru saja mulai menikmati hidupnya kembali, dan ia ingin memastikan bahwa jika suatu hari ia membuka hati lagi, itu bukan karena ingin mengisi kekosongan, melainkan karena benar-benar siap. Salah satu hal tersulit bagi Alia bukan hanya melupakan Arman, tetapi juga memaafkan dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu merasa bersalah, merasa gagal, merasa tidak cukup baik. Suatu hari, ia duduk di tepi danau,
menikmati angin sepau-sepau sambil menuliskan isi hatinya di jurnal. Ia menulis tentang semua kesalahannya, semua penyesalannya, dan semua harapan yang pernah ia miliki. Lalu, dengan perlahan, ia menulis sebuah kalimat yang selama ini sulit untuk ia terima. Aku memaafkan diriku sendiri. Ia menutup jurnalnya, menatap ke langit, dan menghela napas lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru, Alia mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu, tidak lagi menangis di malam hari, dan tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Di sela-sela pekerjaannya, ia mulai mengembangkan hobinya yang sempat terlupakan, menulis. Ia mulai menulis artikel tentang pengalaman hidupnya dan membagikannya di blog pribadi. Tak disangka, tulisannya mendapatkan banyak respons positif dari pembaca yang mengalami kisah serupa. Salah satu pembacanya adalah seorang editor majalah online yang tertarik dengan tulisannya. Mereka menawarkan kesempatan bagi Alia untuk menjadi kontributor tetap. Tawaran itu menjadi salah satu tonggak besar dalam hidupnya. Kini, ia tidak hanya bekerja sebagai supervisor di kantor, tetapi juga memiliki platform untuk berbagi kisah dan menginspirasi orang lain. Hari demi hari berlalu, dan Alia semakin yakin bahwa hidupnya sedang menuju arah yang benar. Ia menerima tawaran promosi di tempat kerja, semakin aktif di komunitasnya, dan terus menikmati perjalanan menemukan dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari ia akan jatuh cinta lagi, mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut menghadapi kehidupan. Di suatu pagi yang cerah, ia menatap dirinya di cermin. Kali ini, ia melihat seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Ia tersenyum. Aku akhirnya menemukan diriku kembali. Dan kali ini, ia benar-benar yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah melewati banyak lika-liku dalam hidupnya, Alia akhirnya menemukan keseimbangan dalam kehidupan barunya. Hari-harinya kini diisi dengan pekerjaan yang semakin menantang, komunitas yang mendukungnya, dan impian yang perlahan mulai kembali muncul di benaknya. Salah satu impian itu adalah melanjutkan pendidikan yang dulu ia tinggalkan. Di kantor, Alia semakin dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia telah dipromosikan menjadi supervisor administrasi dan semakin dipercaya dalam menangani berbagai proyek besar. Tekanan kerja memang meningkat, tetapi ia menikmatinya. Kesibukan ini membuatnya merasa hidup dan penuh semangat. Suatu hari, manajernya, Pak Reza, memanggilnya ke ruangannya. Alia, kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Kami ingin mengembangkan divisi ini lebih jauh. Dan aku melihat potensimu untuk menjadi kepala administrasi dalam waktu dekat. Namun, ada satu hal yang perlu kamu pertimbangkan. Alia mengerutkan kening. Apa itu, Pak? Perusahaan kita punya kebijakan baru yang mengutamakan pegawai dengan pendidikan minimal S1 untuk posisi manajerial ke atas. Aku tahu kamu sangat kompeten, tapi jika kamu ingin naik lebih jauh, aku sarankan kamu mempertimbangkan untuk melanjutkan kuliah. Alia terdiam. Selama ini, ia terlalu sibuk membangun kembali hidupnya hingga lupa pada satu hal penting. Pendidikannya yang sempat terhenti karena menikah muda. Sejak perceraian, Alia sudah banyak melakukan perubahan dalam hidupnya. Ia membangun kembali kepercayaan diri dan karirnya, tetapi ada satu hal yang masih terasa belum lengkap, pendidikan. Dulu, ia memilih meninggalkan bangku kuliah demi pernikahannya. Kini, kesempatan itu muncul kembali, dan ia ingin memanfaatkannya. Malam itu, ia duduk di meja kerja kecil di apartemennya, mencari informasi tentang universitas yang menawarkan program kelas karyawan. Ia menemukan beberapa pilihan menarik dan mencatatnya di buku catatannya. Namun, di sisi lain, ada keraguan dalam hatinya. Apakah ia mampu menjalani kuliah sambil tetap bekerja? Apakah ia akan bisa membagi waktu dengan baik? Ia tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Keesokan harinya, ia berdiskusi dengan Nadine. Menurutmu, aku harus lanjut kuliah atau tetap fokus pada pekerjaan? Tanyanya. Nadine tersenyum. Alia, kamu sudah sejauh ini. Kalau ada kesempatan untuk meningkatkan diri, kenapa tidak? Kuliah mungkin akan sulit di awal, tapi aku yakin kamu bisa menjalaninya. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu. Kata-kata itu menggugah Alia. Ia akhirnya memutuskan untuk mencoba.
Ia mendaftarkan diri di salah satu universitas yang menawarkan program kelas malam bagi karyawan. Hari pertama kuliah, Alia merasa gugup. Ia kembali duduk di bangku kelas, dikelilingi mahasiswa dari berbagai latar belakang. Ada yang seumuran dengannya, ada pula yang lebih muda. Saat dosen mulai menjelaskan materi, ia merasa sedikit kewalahan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia belajar secara akademis, dan otaknya perlu waktu untuk beradaptasi. Namun, ia tidak menyerah. Malam-malamnya kini dihabiskan dengan membaca, membuat catatan, dan mengerjakan tugas-tugas yang cukup menantang. Salah satu teman sekelasnya, Raka, menyadari kebingungan di wajah Alia. "Butuh bantuan?" tanyanya suatu malam saat mereka selesai kuliah. Alia mengangguk malu. "Sepertinya aku butuh waktu untuk terbiasa lagi dengan semua ini." Raka tersenyum. "Aku dulu juga sempat kerja sambil kuliah. Nggak gampang, tapi kalau kita punya tujuan jelas, semua bisa diatasi." Percakapan itu membuat Alia merasa lebih tenang. Ia mulai belajar membagi waktu lebih baik, mengatur jadwal kerja dan kuliah, serta tetap menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri. Seiring waktu, Alia mulai terbiasa dengan ritme barunya. Pagi hingga sore ia bekerja, malam ia kuliah, dan di akhir pekan ia menggunakan waktu untuk beristirahat atau mengejar tugas-tugas yang tertinggal. Di kantor, ia semakin produktif. Dengan ilmu yang ia dapatkan dari kuliah, ia mulai menerapkan konsep-konsep baru dalam pekerjaannya. Ini tidak luput dari perhatian atasannya. "Aku bisa lihat perubahan besar dalam caramu bekerja. Alia, kamu benar-benar memanfaatkan kuliahmu dengan baik," kata Pak Reza suatu hari. Alia tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan sekarang." Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada malam-malam di mana ia merasa sangat lelah. Ada tugas kuliah yang menumpuk sementara pekerjaannya di kantor juga semakin berat. Pernah suatu kali, ia hampir menyerah dan berpikir untuk berhenti kuliah. Tapi setiap kali rasa lelah itu datang, ia mengingat alasan mengapa ia memulainya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Ia ingin membuka lebih banyak pintu kesempatan di masa depan. 2 tahun berlalu dengan cepat. Alia kini berada di semester akhir. Ia sudah melalui berbagai ujian, baik dalam kuliah maupun kehidupan. Kini, ia semakin yakin bahwa keputusan untuk kembali berkuliah adalah yang terbaik dalam hidupnya. Suatu hari, ia mendapat email dari kampus. Proposal tugas akhirnya diterima, dan ia bisa segera mempersiapkan sidang skripsi. Ia tidak bisa menahan air mata haru. Dulu, ia berpikir hidupnya hancur setelah perceraian. Tapi kini, ia menyadari bahwa ia justru sedang membangun kembali hidupnya dengan lebih baik. Saat berbincang dengan Nadine, ia berkata, "Aku dulu berpikir menikah muda adalah akhir dari semua impianku. Tapi sekarang aku tahu, selama aku masih mau berusaha, aku bisa meraih apapun." Nadine tertawa kecil. "Dan aku yakin, ini baru permulaan." Alia tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi kali ini, ia tidak takut lagi. Ia siap menyambut masa depan dengan penuh keyakinan dan keberanian. Setelah bertahun-tahun fokus membangun kembali hidupnya, Alia mulai menemukan kebahagiaan dalam rutinitasnya. Karirnya semakin berkembang, kuliahnya berjalan lancar, dan ia merasa semakin percaya diri dalam setiap langkahnya. Namun, ada satu hal yang masih terasa kosong, hatinya. Ia telah lama menutup diri dari cinta, takut mengulang kesalahan masa lalu. Namun, tanpa ia sadari, seseorang perlahan masuk ke dalam hidupnya. Namanya Adrian. Seorang pria yang bekerja di divisi keuangan kantor tempat Alia bekerja. Mereka sebenarnya sudah beberapa kali berpapasan, tetapi tidak pernah berbicara lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Namun, semuanya mulai berubah saat perusahaan mengadakan proyek bersama yang mengharuskan mereka bekerja dalam satu tim. "Alia, bisa kita bahas laporan ini sebentar?" tanya Adrian suatu hari. Alia menoleh dan mengangguk. "Tentu, ada yang bisa saya bantu?" Saat mereka mulai bekerja bersama, Alia menyadari bahwa Adrian adalah seseorang yang penuh perhatian dan sabar. Ia tidak hanya profesional dalam pekerjaannya, tetapi juga sosok yang hangat dan selalu memberikan semangat pada rekan-rekannya. Seiring berjalannya waktu, interaksi mereka semakin intens. Mereka sering mengobrol di sela jam kerja,
berbagi cerita tentang kehidupan, dan bahkan mulai saling mengenal lebih dalam. Ketika Adrian mengetahui bahwa Alia sedang berkuliah sambil bekerja, ia sangat terkesan. Aku kagum dengan tekadmu, Alia. Tidak semua orang bisa menjalani pekerjaan dan kuliah sekaligus. Itu pasti sangat melelahkan. Alia tersenyum kecil. Iya, kadang-kadang rasanya ingin menyerah. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku ingin memperbaiki hidupku. Adrian mengangguk. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Kalau ada yang bisa aku bantu, jangan ragu untuk bilang, ya. Sejak saat itu, Adrian mulai sering membantunya, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Ketika Alia merasa kelelahan karena tugas kuliah menumpuk, Adrian menawarkan bantuan dengan membantunya mengatur waktu atau sekadar menjadi teman bicara di saat-saat sulit. Suatu malam, saat Alia harus mengerjakan tugas kuliah yang sulit, ia menerima pesan dari Adrian. Adrian, sudah makan malam? Jangan lupa istirahat, ya. Aku tahu kamu sibuk, tapi kesehatan juga penting. Alia tersenyum membaca pesan itu. Sudah lama ia tidak merasakan perhatian seperti ini. Adrian tidak menuntut apapun darinya. Ia hanya ingin memastikan Alia baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, hubungan mereka semakin erat. Alia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Adrian dalam hidupnya. Mereka sering makan siang bersama, berbincang tentang banyak hal, dan bahkan sesekali bertukar cerita tentang masa lalu mereka. Aku pernah mengalami kegagalan juga, ujar Adrian suatu hari saat mereka makan bersama. Dulu, aku pernah bertunangan, tapi ternyata kami tidak cocok. Itu bukan salah siapa-siapa, hanya saja hidup membawa kami ke arah yang berbeda. Alia terdiam sejenak. Ia mengerti perasaan itu. Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Dulu, aku berpikir menikah muda adalah hal terbaik yang bisa kulakukan. Tapi ternyata, aku belum siap. Aku kehilangan banyak hal, dan butuh waktu lama untuk bisa kembali berdiri. Adrian menatapnya dengan penuh pengertian. Yang penting sekarang kamu sudah bangkit lagi. Dan aku yakin, kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Perkataan Adrian membuat Alia merasa dihargai. Tidak ada penilaian atau penghakiman, hanya dukungan yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa nyaman berbicara tentang masa lalunya tanpa takut dinilai buruk. Meski mulai merasa dekat dengan Adrian, Alia tetap diliputi keraguan. Ia takut untuk membuka hati lagi. Rasa sakit di masa lalu masih membayanginya. Bagaimana jika ia kembali terluka? Bagaimana jika ia membuat kesalahan lagi? Nadine, yang sejak awal menyadari perubahan pada sahabatnya, mencoba menenangkan Alia. Aku bisa lihat kamu mulai menyukai Adrian, katanya saat mereka sedang menikmati kopi bersama. Alia tersentak. Aku tidak tahu, Nat. Aku takut. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Nadine tersenyum lembut. Alia, kamu sudah berbeda sekarang. Kamu lebih kuat, lebih bijaksana. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Kalau memang Adrian adalah orang yang baik dan bisa mendukungmu, kenapa tidak memberinya kesempatan? Kata-kata Nadine terus terngiang di kepala Alia. Ia sadar bahwa Adrian tidak seperti orang-orang di masa lalunya. Ia tidak menuntut, tidak mendesak, hanya mendukungnya dengan tulus. Namun, tetap saja, rasa takut itu sulit untuk dihilangkan. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengajak Alia untuk makan malam di sebuah kafe kecil yang nyaman. Mereka berbincang seperti biasa, tertawa, dan menikmati kebersamaan mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Saat mereka selesai makan, Adrian menatap Alia dengan serius. Alia, aku ingin jujur padamu. Aku menyukaimu. Aku tahu kamu butuh waktu, dan aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku akan selalu mendukungmu. Alia terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ini adalah sesuatu yang sudah ia duga, tetapi tetap saja, mendengarnya secara langsung membuatnya merasa gugup. Ia menarik napas dalam-dalam. Adrian, aku tidak ingin terburu-buru. Aku masih punya banyak hal yang harus aku capai. Banyak hal yang harus kupastikan dalam hidupku. Adrian tersenyum. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku akan ada di sini, kapanpun kamu siap.
Perkataan itu membuat hati Alia terasa hangat. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cinta tidak harus datang dengan beban. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa memberi dirinya kesempatan lagi. Malam itu, saat ia pulang ke apartemennya, ia tersenyum sendiri. Ia belum tahu bagaimana masa depannya bersama Adrian, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi membiarkan masa lalu menghalanginya untuk meraih kebahagiaan. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Alia dan Adrian semakin erat. Meski belum resmi menjadi sepasang kekasih, ada ikatan kuat di antara mereka. Adrian selalu ada untuk Alia, memberi dukungan dan semangat, baik dalam pekerjaan maupun kuliahnya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama tanpa ujian. Banyak hal terjadi yang menguji kesabaran dan keseriusan Adrian terhadap Alia. Sejak Alia dan Adrian mulai dekat, beberapa rekan kerja mulai memperhatikan perubahan sikap mereka. Desas-desus mulai bermunculan di kantor. Beberapa rekan mereka beranggapan bahwa hubungan dekat mereka memberikan keuntungan bagi Alia dalam pekerjaannya. Kamu lihat nggak? Alia sekarang sering bareng Adrian. Gak heran kalau dia lebih cepat naik proyek besar. Bisik seorang rekan kerja. Iya, kayaknya dia punya privilege khusus. Dulu dia biasa-biasa aja. Sekarang sering dapat kesempatan bagus. Sahut yang lain. Alia mendengar rumor tersebut dan merasa tidak nyaman. Ia bekerja keras untuk mendapatkan posisinya saat ini, dan tuduhan seperti itu membuatnya marah. Saat ia membicarakan hal ini dengan Adrian, pria itu berusaha menenangkannya. Jangan dengarkan omongan mereka. Alia, kamu mendapatkan semua ini karena kerja kerasmu sendiri, kata Adrian sambil menatapnya dengan penuh keyakinan. Tapi, Adrian, mereka membuatku merasa seolah-olah aku ini hanya bergantung padamu. Aku tidak mau orang berpikir aku berhasil hanya karena dekat denganmu, jawab Alia dengan nada frustasi. Adrian menghela napas. Kamu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang bisa kamu lakukan adalah tetap fokus pada kerjaanmu. Waktu akan membuktikan siapa yang benar. Meski kata-kata Adrian menenangkan, Alia tetap merasa gelisah. Ia tidak ingin hubungannya dengan Adrian menghalangi profesionalismenya di kantor. Selain masalah di kantor, tekanan dari kuliah Alia semakin berat. Tugas yang menumpuk, ujian yang semakin dekat, dan proyek penelitian membuatnya hampir kewalahan. Ia mulai kurang tidur, sering melewatkan makan, dan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Suatu malam, saat ia sedang mengerjakan tugas kuliahnya di apartemen, Adrian menghubunginya. Alia, kamu udah makan? Aku lihat kamu tadi di kantor kelihatan capek banget. Tanya Adrian dengan nada khawatir. Alia menghela napas panjang. Belum, masih banyak yang harus kukerjakan. Aku nggak punya waktu buat mikirin makan. Aku bakal kesana bawa makanan. Jangan bilang nggak perlu, aku nggak mau dengar alasan, kata Adrian tegas. Alia awalnya ingin menolak, tapi ia tahu Adrian tidak akan menerima penolakan. Setengah jam kemudian, Adrian datang membawa makanan dan duduk di meja kerja Alia. Kamu harus jaga kesehatan. Kuliah itu penting, tapi kalau kamu sakit, semua bakal jadi lebih sulit, katanya sambil meletakkan makanan di hadapan Alia. Alia tersenyum kecil. Terima kasih, Adrian. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Aku cuma mau kamu baik-baik aja, jawab Adrian dengan tulus. Namun, meski Adrian selalu ada untuk mendukungnya, tekanan kuliah tetap menjadi beban berat bagi Alia. Ada saat-saat ketika ia merasa terlalu lelah untuk terus maju, dan ia mulai mempertanyakan apakah ia bisa menjalani semuanya. Di tengah tekanan pekerjaan dan kuliah, hubungan Alia dan Adrian mulai diuji dengan kesalahpahaman. Suatu hari, Adrian melihat Alia sedang berbicara dengan rekan kerja pria di kafe dekat kantor. Wajah Alia tampak serius, dan pria itu terlihat berbicara dengan penuh emosi. Adrian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak ingin cemburu tanpa alasan, tetapi perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatinya. Malam harinya, saat Adrian menelepon Alia, ia mencoba bertanya dengan hati-hati. Hari ini aku lihat kamu di kafe sama Rian. Ada masalah apa? Alia terdiam sejenak. Oh, itu, dia hanya ingin berbicara soal proyek kantor. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, nada suara Alia terdengar canggung, membuat Adrian semakin curiga. Alia,
Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kamu bisa cerita ke aku. Aku nggak mau kita ada rahasia. Alia merasa Adrian mulai menekan dirinya. Dengan segala tekanan yang ia hadapi di kantor dan kuliah, ia merasa tidak siap untuk menjelaskan semuanya saat ini. Adrian, aku capek. Bisa kita bahas ini lain kali? Jawabnya dengan nada sedikit dingin. Adrian menghela napas. Oke, aku nggak mau maksa. Tapi, aku harap kamu tahu aku cuma peduli sama kamu. Percakapan itu meninggalkan ketegangan di antara mereka. Adrian merasa Alia mulai menjauh. Sementara Alia merasa Adrian tidak memahami beban yang ia hadapi. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Alia semakin sibuk dengan kuliah dan pekerjaannya. Sementara Adrian merasa seperti orang luar dalam hidup Alia. Ia ingin membantu, tetapi Alia seakan menutup diri. Suatu malam, setelah seharian yang melelahkan, Alia akhirnya mengajak Adrian bertemu. Mereka duduk di sebuah taman, di bawah langit malam yang tenang tetapi penuh ketegangan di antara mereka. Adrian, aku tahu kamu selalu ada buat aku. Aku sangat menghargai itu. Tapi, aku merasa semuanya terlalu berat. Aku nggak tahu apakah aku bisa menjalani ini semua dan tetap mempertahankan hubungan kita. Ujar Alia dengan suara bergetar. Adrian menatapnya dalam diam, berusaha memahami perasaan Alia. Alia, aku nggak mau jadi beban buat kamu. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, dalam keadaan apapun. Aku nggak akan pergi kecuali kamu yang menyuruhku pergi. Air mata menggenang di mata Alia. Aku takut, Adrian. Aku takut aku nggak bisa membagi waktuku dengan baik. Aku takut mengecewakanmu. Adrian tersenyum lembut dan meraih tangan Alia. Aku nggak butuh kamu jadi sempurna. Aku cuma ingin kamu tetap jadi Alia yang aku kenal. Kita bisa hadapi ini bersama. Aku nggak akan menyerah. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar bertahan untuknya. Ia sadar bahwa hubungan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana mereka menghadapi ujian bersama. Malam itu, meski banyak ketidakpastian, satu hal menjadi jelas bagi Alia. Adrian bukan hanya seseorang yang peduli padanya, tetapi juga seseorang yang bersedia berjuang bersamanya. Dan mungkin, hanya mungkin, inilah cinta yang selama ini ia cari. Alia akhirnya mencapai titik di mana perjuangan panjangnya membuahkan hasil. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di kantor sambil menyelesaikan kuliahnya, hari yang dinantikannya tiba, hari kelulusannya. Sejak pagi, Alia merasa haru dan gugup sekaligus. Gaun kebaya yang ia kenakan dipilih dengan hati-hati, mencerminkan keanggunannya sebagai wanita mandiri yang telah melewati berbagai rintangan. Adrian menjemputnya lebih awal. Pria itu semakin menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Alia, tidak hanya sebagai rekan di kantor, tetapi juga sebagai seseorang yang ingin selalu ada di sisinya. Ketika melihat Adrian berdiri di depan rumah dengan setelan jas rapi, Alia tersenyum. Siap untuk hari besar ini? Tanya Adrian dengan tatapan penuh kebanggaan. Alia mengangguk. Lebih dari siap. Aku hanya masih tidak percaya bisa sampai di titik ini. Di kampus, suasana penuh sukacita. Teman-teman Alia yang juga wisuda berkumpul, saling berbagi kebahagiaan. Di antara keramaian, Alia sempat terdiam. Kenangan tentang masa-masa sulitnya berkelebat di pikirannya. Dari pernikahan muda yang penuh penyesalan, hingga perjalanan panjangnya untuk kembali membangun impiannya. Tidak ada lagi kesedihan di hatinya, hanya kebanggaan dan rasa syukur. Ketika namanya dipanggil untuk menerima ijazah, Alia berjalan mantap ke panggung. Begitu ia menggenggam gulungan itu, matanya mencari Adrian di antara para undangan. Pria itu berdiri di barisan depan, memberikan tepuk tangan paling keras. Setelah acara, Adrian membawanya ke restoran favorit mereka untuk merayakan keberhasilan ini. Di tengah makan malam, Adrian menatap Alia dengan serius. Aku ingin membicarakan sesuatu, katanya, membuat Alia terdiam dan menunggu. Apa itu? Adrian mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah kotak beludru kecil. Alia menahan napas. Adrian membuka kotaknya, memperlihatkan cincin berkilauan di dalamnya. Alia, aku tahu perjalanan hidupmu tidak mudah, tapi aku selalu ada untuk mendukungmu. Aku ingin terus menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya sebagai sahabat atau rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang akan selalu di sampingmu.
Maukah kamu menikah denganku? Air mata menggenang di mata Alia. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya, menghargainya, dan mendukungnya tanpa syarat. Setelah semua luka di masa lalu, kini ia mendapat kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidupnya dengan seseorang yang ia percayai. Dengan suara bergetar karena emosi, Alia mengangguk. Ya, Adrian. Aku mau. Suasana di restoran mendadak dipenuhi tepuk tangan dari para pengunjung yang menyaksikan momen indah itu. Adrian menyematkan cincin di jari Alia, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa hidupnya benar-benar lengkap. Tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah masa depan yang menjanjikan kebahagiaan. Setelah menerima lamaran Adrian, kehidupan Alia mulai memasuki babak baru. Ia masih sibuk di kantor, tetapi kini dengan semangat yang berbeda. Ada kebahagiaan yang tumbuh dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Adrian tidak hanya menjadi pendampingnya dalam hubungan romantis, tetapi juga sebagai teman berbagi cerita, impian, dan tantangan. Beberapa bulan setelah pertunangan mereka, Alia dan Adrian mulai merencanakan pernikahan. Mereka ingin menggelar acara yang sederhana namun penuh makna. Alia tidak ingin pesta yang mewah, mengingat perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Baginya, inti dari pernikahan adalah kebersamaan dan kesiapan mereka menjalani hidup sebagai pasangan suami istri. Suatu hari, saat mereka tengah menyusun daftar tamu undangan di sebuah kafe, Alia menatap Adrian dengan ragu. Kamu yakin ingin menikah denganku? Maksudku, kamu tahu semua yang sudah aku lalui. Aku takut masa laluku bisa menjadi beban untuk kita, kata Alia pelan. Adrian menatapnya dalam-dalam. Alia, semua orang punya masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi masa depan. Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu dulu, tapi karena siapa kamu sekarang dan siapa kamu nanti. Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, apapun yang terjadi. Mata Alia berkaca-kaca. Adrian selalu tahu bagaimana membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang yang begitu tulus menerimanya. Sebagai bagian dari persiapan pernikahan, Adrian ingin memperkenalkan Alia kepada keluarganya secara resmi. Meskipun ia sudah pernah bertemu dengan orang tua Adrian dalam beberapa kesempatan, kali ini terasa lebih istimewa. Mereka akan membicarakan rencana pernikahan secara langsung. Ketika tiba di rumah keluarga Adrian, Alia merasa sedikit gugup. Namun, ia segera merasa tenang ketika melihat senyum ramah dari ibu Adrian. Selamat datang, Alia. Kami sudah lama menunggu kesempatan ini, kata ibunya dengan hangat. Makan malam berlangsung dengan lancar. Keluarga Adrian menyambut Alia dengan baik, membuatnya merasa diterima. Mereka bertanya tentang pekerjaannya, kuliahnya, dan bagaimana ia mengenal Adrian. Tidak ada satupun pertanyaan yang menyinggung masa lalunya, sesuatu yang sangat ia syukuri. Setelah makan malam, ayah Adrian berbicara dengan mereka berdua. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal komitmen. Kami ingin kalian benar-benar siap untuk menjalani kehidupan bersama. Jika kalian sudah yakin, kami akan selalu mendukung kalian. Alia dan Adrian saling bertukar pandang, lalu mengangguk mantap. Kami siap, kata Adrian dengan yakin. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Meski sederhana, pernikahan itu penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Alia mengenakan gaun putih sederhana yang memperlihatkan keanggunannya. Adrian, dengan setelan jasnya, tidak bisa menyembunyikan senyum bahagianya saat melihat Alia berjalan menuju pelaminan. Saat ijab kabul berlangsung, Alia tidak bisa menahan air matanya. Semua perjuangan, semua luka, semua pengorbanan yang pernah ia lakukan akhirnya membawanya ke titik ini. Momen di mana ia memulai hidup baru dengan seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Setelah resmi menjadi suami istri, Adrian menggenggam tangan Alia erat. Kita berhasil sampai di sini, dan aku berjanji akan selalu ada untukmu, bisiknya. Alia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bahagia tanpa ada sedikit pun keraguan. Tidak ada lagi penyesalan. Hanya cinta, harapan, dan masa depan yang cerah bersama seseorang yang benar-benar mencintainya.